Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop memperbesar objek hingga beberapa kali lipat, sehingga memungkinkan pengamatan detail yang lebih jelas. Prinsip kerjanya memanfaatkan lensa untuk memfokuskan cahaya atau elektron pada objek, menghasilkan bayangan yang diperbesar. Berikut ini adalah bagian-bagian utama mikroskop dan fungsinya. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler adalah bagian dari mikroskop yang terletak di bagian atas alat, tempat pengguna melihat objek yang sedang diamati. Lensa ini biasanya terdiri dari beberapa elemen lensa yang dirancang untuk memberikan pembesaran dan kejernihan gambar. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar gambar objek yang telah diperbesar oleh lensa objektif. Pembesaran lensa okuler biasanya berkisar antara 10 kali hingga 15 kali. Meskipun ada juga lensa dengan pembesaran yang lebih tinggi. Berikutnya, lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian-bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati. Lensa ini berfungsi untuk memperbesar objek yang sedang dilihat. Lensa objektif biasanya terdiri dari beberapa elemen lensa yang dirancang untuk memberikan pembesaran yang berbeda dan kualitas gambar yang baik. Lensa objektif memiliki berbagai tingkat pembesaran yang biasanya berkisar antara 4 kali, 10 kali, 40 kali, hingga 100 kali. Pembesaran ini memungkinkan pengguna untuk melihat detail objek yang sangat kecil. Lensa objektif berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang melewati preparat, sehingga menghasilkan gambar yang dapat dilihat dengan jelas melalui lensa okuler. Jenis lensa objektif. Lensa objektif 4 kali digunakan untuk pengamatan awal dan untuk menemukan area yang ingin diamati, memberikan bidang pandang yang luas. Lensa objektif 10 kali digunakan untuk pengamatan yang lebih detail, sering digunakan untuk melihat struktur sel. Lensa objektif 40 kali digunakan untuk melihat detail yang lebih halus pada objek, seperti sel-sel dan jaringan. Lensa objektif 100 kali digunakan dengan minyak khusus untuk meningkatkan resolusi dan detail gambar. Lensa ini biasanya digunakan dalam mikroskop dengan tujuan penelitian yang memerlukan detail tinggi, seperti dalam pengamatan bakteri. Tabung mikroskop. Tabung mikroskop adalah bagian silindris yang menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Tabung ini berfungsi sebagai saluran untuk cahaya yang melewati preparat dan menuju mata pengguna. Tabung mikroskop biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan ringan, seperti logam atau plastik, untuk memberikan stabilitas dan ketahanan. Tabung mikroskop berfungsi untuk mengarahkan cahaya yang telah difokuskan oleh lensa objektif menuju lensa okuler, sehingga pengguna dapat melihat gambar objek dengan jelas. Berikutnya ada makrometer. Bagian mikroskop berikutnya ada makrometer atau disebut juga pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Makrometer memungkinkan pengguna untuk melakukan penyesuaian fokus yang lebih besar dan cepat. Ini sangat berguna saat pertama kali mengamati preparat, karena pengguna dapat dengan mudah menemukan posisi yang tepat untuk mendapatkan gambar yang jelas. Dengan makrometer, pengguna dapat dengan cepat menggerakkan lensa objektif mendekati atau menjauhi dari preparat, sehingga memudahkan dalam menemukan objek yang ingin diamati. Berikutnya ada mikrometer atau disebut sebagai pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Mikrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan lambat. Selanjutnya, revolver atau disebut juga pemutar lensa berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Revolver sebagai tuas penyangga dalam
Mengoperasikan bagian ini cukup dengan memutar ke kanan atau ke kiri, biasanya terletak di bagian bawah lensa okuler. Revolver memungkinkan pengguna untuk dengan mudah beralih antara berbagai lensa objektif dengan tingkat pembesaran yang berbeda tanpa harus mengganti lensa secara manual. Dengan memutar revolver, pengguna dapat memilih lensa dengan pembesaran yang diinginkan, seperti 4x, 10x, 40x, atau 100x. Bagian mikroskop berikutnya adalah reflektor, atau disebut juga cermin pengatur, yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Reflektor sendiri terbagi dalam dua jenis cermin. Saat kondisi cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, maka menggunakan reflektor cermin datar. Sementara reflektor cermin cekung digunakan saat kondisi cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Selanjutnya, diafragma. Diafragma atau dikenal juga sebagai pengatur cahaya adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Diafragma berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk, sehingga pengamat bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Bagian mikroskop berikutnya adalah kondensor, yang mana cara penggunaan bagian ini cukup diputar ke kanan, kiri, naik, atau turun sesuai kebutuhan pengamat. Kondensor berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Berikutnya ada meja mikroskop atau disebut juga meja kerja, yang berfungsi sebagai alas atau tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Sesuai fungsinya, meja kerja dilengkapi penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak mudah bergeser selama proses pengamatan. Meski pada meja kerja sudah dilengkapi penjepit objek, bagian mikroskop berikutnya yang wajib ada dalam pengamatan objek yaitu penjepit kaca atau klip. Fungsi utama bagian ini adalah sebagai pelapis objek pengamatan agar preparat tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh observer saat pengamatan sedang berlangsung. Bagian mikroskop berikutnya yang cukup mencolok dan paling mudah untuk diamati adalah lengan mikroskop. Seperti namanya, lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Selain bagian lengan, mikroskop juga dilengkapi bagian kaki yang berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Ketika meletakkan alat laboratorium ini pada bidang yang terbilang tidak datar, bagian ini membuat posisi mikroskop tetap stabil tanpa khawatir akan terjatuh atau terbalik posisinya. Bagian mikroskop yang terakhir dan penting dalam pengamatan adalah sendi inklinasi, atau disebut juga pengatur sudut. Sesuai namanya, bagian sendi inklinasi berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan observer untuk mengamati objek pengamatan. Dari semua bagian yang sudah disebutkan, secara garis besar komponen mikroskop terbagi menjadi bagian optik dan non-optik. Bagian optik terdiri atas lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kondensor, dan reflektor. Sementara bagian non-optik adalah revolver, tabung mikroskop, makrometer, mikrometer, meja kerja, lengan mikroskop, dan kaki mikroskop. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat.